Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam lindungan Allah, sehat walafiat ya. Sekarang kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita sama-sama berdoa secara daring. Ya, biasanya kita bertatap muka, sekarang kita lewat daring, tidak apa-apa. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dimulai. Doa selesai? Baik, untuk materi pertama ini, saya akan menyampaikan tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan materi pertama, insya Allah gampang, karena saya tahu siswa-siswi kelas 8 ini pada smart ya. Amin. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama siswa dapat memahami pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan Fibonacci, dan pola bilangan Pascal. Nah, ada berapa tuh pola bilangannya? Ada 7 ya, berarti nanti hari ini kita akan belajar 7 pola bilangan dan kalian harus simak baik-baik video ini. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang pola bilangan tersebut. Ya. Kita masuk ke dalam pembelajarannya. Yang pertama, pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap apa sih? Kalian lihat kotak-kotak di situ? Pola yang pertama itu ada 2 bulatan. Pola yang kedua itu ada 4. Yang ketiga ada 6. Yang keempat ada 8. Yang kelima ada berapa tuh? 10 ya. Pola bilangan. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Kalau misalkan mau dilanjut, pola bilangan genap yaitu 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Angka genap, ingat saja. Kalau pola bilangan genap, kalian harus ingatnya angka genap. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Yang kalian ingat adalah angka-angka aja yang ganjil. Nah, di sini ada 1 nokta atau 1 bulatan, 3 nokta atau 3 bulatan, 5 nokta, dan 7, selanjutnya ada 9 nokta. Ya. Jadi pola pertama ini ada 1 nokta atau 1 bulatan, sama seperti yang di atas. Kalau yang di atas pola bilangan genap itu ada 2 nokta atau 2 bulatan, sedangkan pola bilangan ganjil adalah ada 1 nokta. Yang kedua polanya ada 3 nokta, yang ketiga polanya ada 5 nokta, yang keempat ada 7 nokta, yang kelima ada 9 nokta, dan seterusnya. Kalian susun saja angka-angka ganjil, itu adalah pola bilangan ganjil. Nah, di sini pola bilangan genap seperti yang tadi saya sebut 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Titik-titik itu menandakan artinya adalah seterusnya, ya. Rumusnya adalah UN. UN itu adalah suku ke N, ya. Bisa dicatat ya. UN adalah suku ke N sama dengan 2N. Nah, N-nya apa? Nah, N-nya itu adalah suku keberapa, ya, atau pola keberapa. Nah, kalau misalkan U1, jadi N-nya 1 ya. U1 berarti 2 dikali 1. N-nya adalah 1. 2 dikali 1 berarti pola yang pertama adalah 2, betul? Nah, pola yang kedua di sini katanya 4. Coba kita taruh U-nya di sini adalah 2. Kalau N-nya di sini adalah 2, maaf. U2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, suku ketiga berarti U-nya 3. U3 di sini tulisnya. Sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Di sini ada angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sampai ke 14. Sampai ke 14 angka ya, atau ke 14 suku atau pola. Berapa pola bilangan genap yang ke-14? Jawabannya UN sama dengan 2N. Yang ditanya 14 berarti N-nya adalah 14. U14 sama dengan 2 dikali 14. U14 sama dengan 28.
Jadi nilai U14 adalah 28. Gampang bukan? Nah, selanjutnya adalah pola bilangan ganjil. Seperti yang Ibu bilang, kalau pola bilangan ganjil berarti kalian harus mengingat angka-angka ganjil. Rumusnya itu adalah UN sama dengan 2, titik-titik itu artinya adalah kali. 2 dikali N minus 1. Nah, contoh soalnya, di situ ada angka 1, 3, 5, 7, titik-titik-titik. Nah, titik-titik itu adalah dan seterusnya ke 13 sampai ke 13. Ya. Berapa pola bilangan ganjil ke 13-nya? Nah, angka yang ke 13 itu angka berapa? Caranya, masukkan rumusnya UN sama dengan 2 dikali N minus 1. Karena yang ditanya 13 berarti nilai N-nya adalah 13. Masukin ke rumusnya 2 dikali 13 dikurangin 1. Nah, di sini 2 dikali 13 sama dengan 26. Ingat, perkalian dengan pengurangan harus lebih kuat perkalian ya. Bukan harus wajib, yang didahului adalah perkalian karena dia itu sifatnya lebih kuat. Ya, baru kalian mengerjakan pengurangan. Tidak boleh kamu kurangin dulu nih, 13 dikurangin 1 dulu. Tidak boleh. Harus kaliin dulu baru dikurangin. Hasilnya adalah 25. Selanjutnya, tadi ada 2 pola, udah 2 pola tuh. Ada pola bilangan genap, ada pola bilangan ganjil. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, ini adalah gambar dari polanya. Jadi, nokta-nokta ini akan membentuk persegi panjang. Nah, pola yang pertama dia membentuk persegi panjang, noktanya ada 2. Yang pola yang kedua itu noktanya ada 6, membentuk persegi panjang. Pola yang ketiga noktanya ada 12, yang keempat noktanya ada 20 ya. Nah, pola yang keempat, pola bilangan segitiga. Berarti polanya itu dibentuk oleh nokta berbentuk segitiga. Ya. Pola yang pertama pasti 1. Bu, kok nggak berbentuk segitiga? Memang seperti itu dari sononya ya. Pola yang kedua adalah ada 3 nokta ini. 3 nokta di pola yang kedua. Pola yang ketiga ada 6 nokta. Pola yang ketiga ada berapa nokta nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nokta. 9 benar, 4, 7, 8, 9, oh 10, sorry. Yang keempat nih polanya ada 10. Yang kelima polanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bisa kalian hitung sendiri. Nah, di sini ada contoh pola bilangan persegi panjang. Nah, dilihat nih ya. Ibu bikin ada gambar noktanya, juga sudah Ibu berikan angkanya. Yang pertama 2, 6, 12, 20. Untuk menentukan pola ke N atau suku ke N, kamu bisa menggunakan persamaan. Nah, ini persamaannya. UN sama dengan N dalam kurung. Nah, kalau udah ada dalam kurung ini, berarti artinya kamu harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Ini bukan I, ini angka 1 ya, tutup kurung. Nah. Oke. Ini udah. Rumus pola persegi panjang tadi sudah ya, ini yang di slide selanjutnya kurang dalam kurung. Ini kurang ya dalam kurungnya. Contoh soalnya, kita langsung ke contoh soal. Dari suatu barisan bilangan, nah di sini ada angka-angka. Angka-angka ini disebut dengan barisan bilangan ya nak. 2, 6, 12, 20, 30. Dan seterusnya sampai ke 13. Maksudnya angka yang ke-13 atau barisan bilangan yang ke-13. Yang ke-13 ini belum diketahui. Berapa pola bilangan persegi ke berapa nih?
Maaf, ini ke-13 ya, bukan ke-12. Ini ke-13. Salah ini. Jawabnya, UN sama dengan N dikali dalam kurung ya seharusnya, dikali N plus 1. U13 sama dengan 10 dikali dalam kurung 13 ditambah 1. Jadi ini seharusnya ada dalam kurungnya. Ada dalam kurungnya, jadi harus dikerjain duluan. 13 ditambah 1 adalah 14. Baru kita kalikan 10. Sama dengan 140. Nah, nanti kalian betulin sendiri ya di catatannya masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah contoh pola bilangan segitiga. Nah, di situ ada 1, 3, 6, 10. Untuk menentukan pola segitiga kita dapat menggunakan rumus UN, di mana UN-nya sama dengan N per 2. N-nya per 2 dikali N plus 1. Nah, ini juga ada dalam kurung, berarti artinya harus dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Yang rumus yang tadi, yang rumus yang ini kurang N sama ya. Nah, ini rumus pola segitiga. Nah, ini kan cara penulisan rumusnya berbeda ya, tapi maksudnya sama. N per 2, ini sama aja 1 per 2 dikali N. Nah, atau setengah dikali N, itu adalah N per 2. UN sama dengan setengah kali N dalam kurung N plus 1. Contoh soalnya, dari suatu barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, dan seterusnya sampai ke 12. Berapa pola bilangan segitiga ke-12-nya? Masukkan dulu rumusnya ya, tulis dulu rumusnya yang tadi di atas. UN sama dengan setengah dikali N dalam kurung N plus 1. N-nya yang ditanya 12, masukin. U12 sama dengan setengah dikali N-nya 12, N-nya juga 12, plus 1. Kerjain dalam kurung 12 tambah 1, 13. Baru setengah kali 12, hasilnya 6. Baru kita kalikan 6 kali 13, hasilnya adalah 78. Insya Allah anak-anakku semuanya di rumah bisa. Nah, pola yang kelima nih. Tadi ada 7 ya. Sekarang udah pola yang kelima. Tadi ada 4 pola. Kita ulang. Pola apa? Pola bilangan pola bilangan positif, pola bilangan ganjil, terus pola persegi panjang, pola segitiga. Yang kelima baru pola bilangan persegi. Nah, 1 nokta, 4 nokta. Berapa nih? 9 nokta, 16 nokta, dan 25. Nah, yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang tersusun karena adanya penjumlahan dari bilangan atau angka yang ada di depannya. Yaitu yang A, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29. Nah, selalu diawali angka 1 ya, selalu diawali angka 1. Angka keduanya bebas. Angka keduanya bebas. Kalau di sini 3. Kalau di sininya 3, angka pertamanya 1, boleh sih angka pertamanya bukan 1 boleh. Tapi dengan syarat begini cara pengerjaannya. Angka pertama 1, angka keduanya 3, angka selanjutnya berapa? Angka selanjutnya itu adalah penjumlahan angka pertama sama angka kedua, 4. Jadinya 1 tambah 3, 4. Nah, angka selanjutnya nih, pola yang keempatnya adalah penjumlahan pola ke-2 sama ke-3. Jadi 3 tambah 4, 7. Pola selanjutnya lagi penjumlahan 2 angka yang di depannya, 4 tambah 7, 11. Pola selanjutnya lagi adalah penjumlahan 2 angka yang ada di depannya, 7 ditambah 11, 18, dan seterusnya. Begitu juga yang B. Nah, ini juga ya, kalau angka depannya 1, angka keduanya 1, berarti angka ketiganya adalah 1 tambah 1, 2. Angka keempatnya adalah 1 tambah 2, 3 berarti.
Angka yang selanjutnya adalah 2 ditambah 3, 5, dan seterusnya. Nah, contoh yang ketiga, yang C. Nah, kalau misalkan minus nih di depannya minus 2, angka selanjutnya adalah 3. Berarti angka selanjutnya lagi adalah 1. Dari mana? Minus 2 ditambah 3. Benar kan? 1 minus 2 ditambah 3 adalah 1. Kamu punya utang 2, kamu punya uangnya 3, Ibu pernah mengajarkan, sisanya adalah 1. Nah, angka selanjutnya 3 ditambah 1 adalah 4. 1 ditambah 4 adalah 5. 4 ditambah 5 adalah 9 dan seterusnya. Nah, contoh pola bilangan persegi. Bilangan persegi ini polanya memiliki rumus. Rumusnya itu adalah UN sama dengan N pangkat 2. Misalkan berarti kalau N-nya itu yang ditanya N ke 25, berarti 25 pangkat 2. Pola persegi adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat, ya. Jadi mau ditanya N ke berapa, misalkan N ke 100. Berapa nih U yang ke 100-nya atau suku yang ke 100, pola yang ke 100, berarti 100 pangkat 2 apabila yang ditanyakan adalah pola bilangan persegi. Nah, nih ada rumus pola perseginya. Ini ada tanda petik di atas, itu artinya pangkat ya. Rumus pola persegi UN sama dengan N pangkat 2. Contohnya dari suatu bilangan barisan ada angka 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, kalau kalian bisa cermati ini, angka-angkanya adalah angka-angka kuadrat. Ya, 4 dari mana? 2 pangkat 2. 9 dari mana? 3 pangkat 2. 25 dari mana? 5 pangkat 2. 36 dari 6 pangkat 2. Nah, yang ditanya adalah pola yang ke-14. Pola yang ke-14 ini jawabnya kita masukkan rumus, kembali lagi UN sama dengan N pangkat 2. N-nya yang ditanya adalah 14. Sorry, ini juga salah nulis ya. Pola bilangan ke-12 ini seharusnya pola bilangan ke-14. U14 sama dengan 14 dikali 14. Ya, atau 14 pangkat 2. Itu artinya kan 14 kali 14. U14 sama dengan 196. Ini soalnya salah ya. Ini soalnya adalah pola bilangan ke-14. Mohon maaf. Nah, yang selanjutnya apa ini? Kok ada kotak-kotak? Seperti piramida. Yang terakhir yang akan Ibu bahas. Sebelum kita membahas ini, apabila Ibu berbicaranya kecepatan, take record ini bisa kalian ulangi berkali-kali. Atau kalian juga bisa kirim pesan ke saya secara pribadi ya, secara japri melalui WhatsApp atau via telepon juga boleh. Selanjutnya Ibu lanjutkan, yang ketujuh adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, pola ini akan membentuk segitiga. Pola bilangan segitiga Pascal selalu didahului dengan angka 1 dan diikuti dengan angka 1 juga di kanan dan kirinya. Jadi angka 1 yang pertama kita tulis di tengah, kita dampingi di bawahnya angka 1 dengan angka 1. Lalu bagaimana cara kita menuliskan angka-angka selanjutnya? Nah, di sini kita tulis mulai dari angka yang ada di tengah ya. 2 dari mana? 1 ditambah 1. Angka yang di atas ini penjumlahannya ya. Hasilnya adalah 2. Kanan dan kirinya tetap 1. Ya. Menarik bukan? Selanjutnya ada angka 3. Ini selalu angka penjumlahan ini ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah 2 angka. 3 dari mana? 1 ditambah 2. Sedangkan selanjutnya di sini ada pintar. 3 juga. Dari 2 ditambah 1. Kanan dan kirinya pun tetap kita tuliskan 1. Begitu juga selanjutnya. Kita tulis yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu adalah hasil penjumlahan 2 angka yang ada di atasnya. 1 ditambah 3 itu 4. Tulisnya di bawah tapi tepat di tengah-tengah. Terus angka selanjutnya apa? 3 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Betul.
Yang selanjutnya lagi 3 tambah 1, hasilnya 4. Nah, kanan sama kirinya paling ujung itu tetap angka 1. Ya, kecuali yang ada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya adalah 1 ditambah 4, 5, 4 ditambah 6, 10, 6 ditambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, dan kanan kirinya adalah angka 1. Beginilah pola segitiga Pascal. Sampai sini masih ada lanjutannya, sabar. Pola bilangan Pascal ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Jika dituliskan, pola bilangan Pascal akan membentuk suatu segitiga. Segitiga tersebut dinamakan dengan segitiga Pascal. Ada beberapa ketentuan yang harus kita tahu terkait pola bilangan Pascal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada baris bilangan atas itu adalah diisi oleh angka 1. Yang kedua, setiap barisan diawali dan diakhiri dengan angka 1. Yang ketiga, setiap bilangan yang ditulis di barisan kedua sampai ke N merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atas, kecuali angka 1 dan baris ke 1. Nah, ini dia. Di sini ada baris pertama, itu kita masih tuliskan 1. Ini adalah pola 2 pangkat 0, yaitu hasilnya 1. Jadi, suku ke 0, ya. Yang paling atas ini suku ke 0. Bukan suku pertama, suku ke 0. Suku ke 0 itu rumusnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, suku pertama baru di bawahnya 0 adalah suku pertama. Suku pertama adalah 2 pangkat 1, yaitu 2. Kalau kalian lihat kok 2 sih? Kalian bisa jumlahkan ya angkanya. Di suku pertama 1 tambah 1 adalah 2. Suku keduanya adalah 2 pangkat 2, hasilnya 4. Kalian juga bisa jumlahkan, benar nggak sih 4? 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya 4. Suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh. Saya di sini buat sampai 7 suku. Dari suku ke 0 sampai suku ke 7. Ingat, kalau segitiga Pascal menggunakan suku ke 0. Ya, suku ke 0-nya itu adalah 1. Suatu hal yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke, saya lanjutkan. Gambar di atas menunjukkan bahwa pola bilangan Pascal itu sangat unik dan mudah sekali untuk dipahami. Benar? Insya Allah ya. Untuk menentukan bilangan ke N, kamu bisa menggunakan persamaan. Nah, ini dia rumusnya. 2 pangkat N dikurangin N. Kenapa di sini bisa 2 pangkat 0? Karena di sini kan angka pertama ya. N-nya kan seharusnya 1, ya kan? Tapi di sini karena 1 dikurangin 1 sama dengan 0, hasilnya adalah 1. Ini adalah suku pertama, ini baris pertama. Tapi kenapa pangkat 0? Karena 1 dikurangin 1. Nah, rumusnya ini saya tulis lagi. Di sini seharusnya ada pangkat ya, bukan dikali. Bukan 2 kali N kurangin 1, tapi 2 pangkat N dikurangin 1. Nah, ini juga nih, ini ada salah pengetikan, mohon maaf. Di sini 2 pangkat N dikurangin 1. Terus yang ditanya U12, berarti di sini 2 pangkat 12, bukan 212. Tapi ini yang benar adalah 2 pangkat 12 dikurangin 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 11, bukan 211. 2 pangkat 11 hasilnya adalah 2048. Oke deh. Sudah 7 pola kita pelajari. Bagaimana? Insya Allah kalian bisa mempelajarinya di rumah, berulang-ulang kali, diulang lagi videonya jika tidak mengerti, atau bisa kalian kontak saya langsung jika ada pertanyaan. Ya. Demikian materi pola bilangan. Selamat mengerjakan tugas di Office Tim Math kelas 8 ya. Bagi kelas 8 Putra, silakan buka timnya di Math kelas 8A ya. Buka assignment-nya atau tugasnya, atau kalian bisa melihat di postingannya. Saya sudah melampirkan tugas di sana. Nah, kalian kemarin 1 minggu sudah belajar tentang Office 365. Silakan kalian kerjakan tugasnya dan kirim kembali ke tim saya. Begitu juga kelas 8B,
kalian bisa buka langsung di Office 365 di tim saya yaitu Math Class 8B. Kalian buka postingannya atau assignment-nya ya. Di situ saya sudah memberikan tugas kepada kalian, baik 8A maupun 8B. Saya tunggu ya untuk tugasnya. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Hari ini kita sudah selesai. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Selalu diberikan suatu semangat oleh Allah untuk selalu tetap belajar dengan jiwa yang sehat ya. Semoga kalian juga terhindar dari virus-virus yang berbahaya, satu keluarga semuanya, semua keluarga yang ada di rumah di sana. Oke, saya kira cukup ya penyampaian dari saya. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan, jangan lupa jika keluar rumah menggunakan masker, jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Oke, sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.